Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala al-habib mabu'uthil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa huwa khairul huda wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa para jamaah yang saya muliakan dalam nama Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya tidak begitu jauh, kita lanjutkan masih mengkaji tentang karakter orang-orang Yahudi dan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang ini, yang hari ini akan menuntaskan bagaimana Rasulullah menyelesaikan hubungan dengan Yahudi yang diakhiri dengan namanya perang Khaybar. Bagi yang baru bergabung atau mendengar bahwa Rasulullah SAW, saya awali dulu, ketika sampai di Madinah itu memang orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu berharap bahwa Nabi yang datang terakhir adalah dari suku Yahudi, tapi dari suku Arab, sehingga mereka memberikan ketidaksukaan. Tapi karena suku Arab yang merupakan aliansi mereka, Khosraj dan Aus, menerima kedatangan Nabi, maka mereka mau tidak mau menerima juga. Maka terbentuklah deklarasi Piagam Madinah yang kemarin saya bacakan. Salah satu bagiannya adalah agama Yahudi berhak menjalankan agamanya, agama Islam berhak menjalankan keyakinannya, kehidupan sosial mereka masing-masing selama tidak mengganggu satu sama yang lain. Dan itu terus berjalan. Dan ternyata Yahudi Madinah ini adalah orang-orang yang dulunya mempunyai keyakinan bahwa mereka punya yang disebut dengan tanah yang diharapkan. Jadi sejak awal memang sama, mencari tanah harapan, dan mereka melihat tanah yang diharapkan itu di dua tempat, Khaybar dan Madinah, atau dulu namanya Yasrib. Sehingga terpecah, sebagian besar menetap di Khaybar, sebagian lagi menetap di sekitaran kota Yasrib yang terdiri dari tiga suku besar, Banu Qaynuqa yang kemarin sudah kita jelaskan, Banu Nadir, dan terakhir Banu Quraidah. Bedanya, Banu Qaynuqa sama Banu Nadir itu beraliansi dengan suku Khosraj. Itu aliansinya. Siapa pimpinan dari tokoh Arabnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedangkan suku Bani Quraidah itu beraliansi dengan suku Aus. Siapa pimpinan Aus? Sa'ad bin Ubay, Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah SAW sudah banyak menerima laporan tentang ketidakkonsistenan Yahudi dalam menjalankan Piagam Madinah. Sudah banyak laporan masuk. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita tidak tegas menghadapi orang-orang Yahudi? Rasul, ada waktunya. Sampai ketika Rasul bersama umat Islam melakukan perang Badar, mulai kelihatan Rasul. Siapa yang pertama? Banu Qaynuqa. Rasul perangi, mereka mengaku kalah, mereka disuruh meninggalkan kota Yasrib atau kota Madinah. Selang berapa hari mereka binasa di tengahnya karena tidak boleh membawa sedikit pun perlengkapannya, pergi dengan pakaian yang melekat sama tunggangan yang dipakai, sudah dikasih. Kemudian Banu Nadir juga sama, tapi sebagian Nadir itu akhirnya berangkat ke Khaybar untuk menetap di sana. Yang terakhir Banu Quraidah yang kemarin ada hubungan dengan perang Khandaq, yang bersekutu dengan Qatafan untuk memerangi Rasul, akhirnya disuruh memilih masuk Islam atau dibunuh, dan mereka memilih berperang sampai akhirnya dibunuh dan diambil rampasan perang, tapi yang masuk Islam diterima dan diampuni segala kesalahan. Ada satu lagi suku Yahudi yang berperan besar terhadap perang Khandaq. Siapa itu? Itulah suku Khaybar. Suku Yahudi yang ada di Khaybar. Khaybar ini berdasarkan letak geografis diceritakan di sini berada pada Samalus Syarqi. Samalus Syarqi itu kalau dalam bahasa Arab berarti barat daya. Kan kalau kita waktu itu suruh menghafal arahnya kan timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut.
barat laut, utara timur laut. Itu dulu hafalan kita waktu kecil ya. Kalau masuk pesantren menghafal bahasa Arab. Syarqun, janubi syarqin, janubun, janubu gharbin, gharbun, samalu syarqin, shamalun, shamalun gharbi, gharbun. Ini cara menghafalnya. Jadi pada wilayah barat laut diukur berdasarkan kata Firaun sekitar 100 mil dari kota Madinah. Kapan perang Khaibbar ini terjadi? Tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Jadi bayangkan bagaimana para sahabat menunggu lama dan Rasul mengatakan belum waktunya, sampai selesai perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, tahun ke-6 perjanjian Hudaybiyah, nanti kita bahas dalam waktu sendiri. Lalu Rasul tahun depannya Umratul Qadha, baru nanti tahun ke-8 Fathu Makkah. Tapi kita masuk ke Khaibbar dulu. Kenapa menjadi menarik? Karena perang Khaibbar ini adalah perang pertama yang sifatnya ofensif, menyerang keluar. Sementara 3 suku Yahudi sebelumnya itu kategorinya defensif, menyelesaikan orang-orang yang diinginkan kota Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraisyah. Yang ini karena dia keluar, apa kata bahasa Rasul? Yang raghib bil harb, yang mau berperang silahkan ikut, yang nggak mau jangan merasa terpaksa. Dan ini oleh para ulama dalam ilmu fikih bahwa jihad itu ada 2. Jihad defensif bertahan wajib fardu ain, jihad ofensif menyerang keluar fardu kifayah. Karena harus ada yang menjaga kota. Ini penting supaya terjadi pemahaman ada jihad defensif, jihad bertahan itu fardu ain wajib semuanya, tapi jihad ofensif menyerang keluar itu fardu kifayah. Dan Khaibbar ini perang yang pertama kali sifatnya ekspansi, menyerang, dan ini menjadi perang yang mengakhiri dominasi kaum Yahudi dalam Madinah dan sekitar. Sehingga ini menjadi kajian penutup terhadap tindak tanduk perilaku Yahudi dan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan. Saya bacakan teksnya, lalu saya akan jelaskan. Ghazwat Khaibbar. Summa sara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Khaibbar fi awakhir al-Muharram lis-sanah as-sabi'ah min al-Hijrah. Wa Khaibbar madinatun kabiratun dhatu husunin wa mazar taqa'u ala bu'di 100 mil syamalil Madinah jihad Syam. Pada tahun kota Syam, dan merupakan daerah yang mempunyai sistem pertahanan yang luar biasa. Jadi kalau melihat karakter orang Yahudi itu, kalau buat rumah itu selalu pakai benteng. Kenapa? Karena merasa tidak. Ini sebenarnya ada yang mengkaji ya, tapi nanti bisa diperdebatkan. Ada 2 bangsa yang kalau buat rumah pasti ada benteng, Yahudi dan Cina. Itu bisa yang bisa tahu ada bisa dilihat. Makanya pola-pola rumah itu rata-rata mereka selalu dipakai besi, dilingkari semua. Dan kita ngikut kan, rumah ada pagar, ada benteng, itu kan bentuk pertahanan. Puncaknya kalau di Cina benteng raksasa itu ya, kalau tembok raksasa itu, kalau di Yahudi sama. Berarti mereka menggunakan standar operating prosedur mereka sangat detil orang Yahudi. Dan itu selain karena mereka sangat berhati-hati, kata para sejarawan, karena mereka memang sangat takut. Memang dia tidak pernah merasa aman. Maka setiap yang mereka tempati pasti berbenteng-benteng. Dan itu sama seperti Bani Qainuqa, Nadir, dan Bani Quraisyah. Tapi benteng Khaibbar ini luar biasa. Ada sekitar 20 benteng pertahanan, tapi yang paling besar ada 8. Level pertama 5 benteng, level kedua 3 benteng. Dan ini nanti akan diceritakan dalam perang bagaimana Rasul satu persatu menghadapi benteng ini dan menaklukkan. Dan ternyata kalau kita lihat dari Iran sekarang sama, mereka punya benteng Iran Dom itu ya, pertahanan luar biasa. Mereka merasa tidak aman. Itu bagaimana diceritakan di sini.
Wakana zatu husun, perut bentengnya terbagi dua. Syatrul awal ada 5 husun, 5 benteng. Syatrul sani ada 3 husun, 3. Jadi ada 8 tahapan benteng yang harus dilalui baru bisa mengalahkan suku Khaybar. Dan mereka cara berperangnya tidak keluar, mereka di dalam juga. Di dalam nembak pakai manjanik, ketapel, atau pakai batu, atau melempar. Jadi perangnya itu bukan perang ketemu langsung. Oleh para sejarawan bedanya kalau perang Quraisy itu ketemu langsung. Jadi kesatrianya jelas, hadap-hadapan. Kalau ini tidak, perangnya jarak jauh. Dan sampai sekarang sama, jarak jauh kan. Jaga diri. Ketika Rasul mengajak para sahabat untuk berangkat ke Khaybar, dan Rasul mengatakan yang mau saja, karena habis perang Khandaq itu tidak semua umat Islam dalam keadaan siap. Tentu ada orang Yahudi, orang munafik yang tidak siap. Kemudian Hudaybiyah juga, Rasul baru saja pulang dari perjanjian Hudaybiyah yang nanti isinya itu kan merugikan umat Islam. Dan itu diceritakan bagaimana Umar bin Khattab tidak terima, ya Rasulullah, kita terzolimi, ini nggak benar ini perjanjiannya. Kan perjanjiannya kan Hudaybiyah itu saya bahas sedikit. Orang Quraisy yang datang ke Madinah dipulangkan ke Mekah, tapi orang Muslim yang datang ke Mekah tidak boleh dipulangkan. Seperti itu perjanjiannya. Sampai Umar nanti ada kisahnya tersendiri, kata Umar, ini nggak adil. Rasulullah bilang, ya betullah keputusan itu. Nggak puas kan Umar, datang ke Abu Bakar, ini nggak adil. Kata Umar, kalau udah perintah Rasul ya sudah patuhin saja, jangan didebat aja. Jadi Umar tidak terima karena menurut dia ini tidak. Bahkan nanti dihapus Muhammad Rasulullah, diminta oleh suku Quraisy dihapus kata-kata Rasulnya. Ali nggak mau menghapusnya, sama Rasul dihapuskan. Jadi yang berjanji sama Muhammad bin Abdillah, bukan Muhammad Rasul. Tapi nanti itu kita bahas dalam pertanyaan berikutnya. Kembali ke perang Khaybar ini, Rasul berangkat dengan jumlah pasukan alfin wa arba'imi'atin. Ada sekitar 1.400 orang muqatil, baik infanteri maupun faris, ataupun dengan kavaleri kuda. Jadi 1.400 itu tidak disebutkan jumlah perbandingannya, tapi di total antara faris wa rajil, infanteri dan kavaleri itu 1.400. Qala Ibnu Hisham, berkata Ibnu Hisham dalam buku Sirah Nabawiyah, falamma asrafan Nabi ala Khaybar qala li ashabihi qifu, tsumma qala Allahu rabbis samawati wa ma adlalna. Jadi Rasul itu setiap berperang itu pasti datang sehari sebelumnya dan pasti menginap di tempat nanti ketika subuh baru berangkat. Dan Rasul selalu mendengar azan kemanapun Rasul berperang, kecuali ke Khaybar dia tidak mendengar azan. Apa kata Rasul? Berarti Islam belum sampai ke tempat karena belum mendengar suara. Dan para jemaah sekalian yang mungkin dapat dinas luar kota yang sedikit muslim ya, rindu sekali menunggu suara azan. Saya ketika 2018 ke Bali, waktu gempa Mataram yang ke Bali tadi ya, kita berangkat mengantarkan bantuan ke Karangasem, akhir Bali. Rindu sekali dengan masjid. Sulit cari masjid di Bali. Jalan jauh, sama travelnya harus berhenti karena di bandara, di kompleksnya nggak ada ya. Dalam hati Masya Allah, beruntung tinggal di Bogor. Di mana-mana banyak, saking banyaknya lebih banyak masjidnya ketimbang jemaahnya kan. Jadi kalau sudah begitu terasa itu enaknya ibadah itu. Jadi kalau ada orang terganggu dengan suara azan, karena mungkin dia belum merasakan tinggal di tempat yang minoritas nggak dengar suara. Lalu kata Rasul, diceritakan bahwa besok akan perang, aku akan memberikan bendera perang kepada seseorang yang layak untuk dimenangkan. Sahabat saat itu berharap Umar, Abu Bakar, semoga aku yang terpilih. Coba lihat. Jadi tipikal sahabat itu, kalau kata Rasul, besok kita perang dan bendera akan saya serahkan kepada orang yang terpercaya yang akan membawa kemenangan. Apa yang dilakukan sahabat? Semua berharap. Dan karakter itu sama kita hilang. Kalau sekarang
kata DKM-nya, besok kita ada acara panitia, akan saya berikan ketua panitia kepada yang paling berhak. Apa jawab semua? Semoga bukan saya. Itu yang masih lahir di tengah hidup. Masalah itu berbeda. Orang itu dia tahu pahala besar. Kalau sekarang beda. Jawab saya pasti saya takut berdosa, kan begitu ya. Jadi semua berharap. Ketika pagi Rasul mengatakan, mana Ali bin Abi Thalib? Kata sahabat, Rasul dia sedang sakit. Bahwa romat di aini, makanya lagi kurang sehat. Kata Rasul panggillah Ali. Sama Rasul didoakan matanya, dan alhamdulillah sembuh. Itu salah satu yang syariat bahwa ada ruqyah, ada didoakan itu. Salah satu kisahnya. Rasul usap matanya, alhamdulillah matanya menjadi. Zaman sekarang didoakan diusap matanya, kalau nggak bersih tambah sakit. Itu mujizat Nabi ya. Jadi saya sering mengatakan, kalau orang membuka klinik-klinik kesehatan dengan menggunakan ruqyah atau doa Nabi itu bagus, tapi jangan pernah bergantung kepada ruqyah ini bahwa pasti sembuh. Memang Rasul melakukan, tapi kejadiannya 1/berapa. Kalau ada buka klinik kesehatan pasti sembuh, berarti itu udah nggak benar. Karena Nabi sendiri tidak menjadikan sembuh. Karena kalau misalnya Nabi melakukan itu, Nabi buka aja dari bengkel yang sehat masuk Islam kan bisa aja. Tapi itu usaha syariat ya. Tapi sembuh pasti tidak. Kalaupun ada yang mengatakan itu berarti iklan ya, tidak sesuai. Lalu Rasul mendoakan, lalu Rasul serahkan kepada Ali. Terjadi kata Ali, ya Rasulullah, apakah aku harus membunuh mereka untuk mengangkat Islam atau apa perintah? Kata Rasul, tidak. Tugasmu adalah perangi mereka, tapi sebelum berperang sampaikan bahwa Islam datang membawa kedamaian. Nabi yang diutus Muhammad SAW, jika kalian masuk Islam tidak akan kami perangi, tapi jika kalian menolak maka peranglah menjadi pilihan. Jadi dari awal Rasul sudah menginformasikan kepada Ali, targetnya apa? Rasul ingin ada suara azan di daerah Taifah. Nah, ini untuk menegaskan bahwa ada yang menuduh Rasul itu maruf perang-perang mengambil rasul, tidak. Dakwah tujuan utamanya. Yang kedua untuk mengembangkan Islam agar terdengar suara azan di daerah Taifah. Terjadi peperangan satu persatu. Ketika mengepung sekitar 15 hari lamanya, kesulitan karena sistem perang luar biasa. Hingga mereka pada suatu pagi menangkap ada orang Yahudi yang datang. Diceritakan dalam sirah lain dia masuk Islam, ada yang mengatakan dia tidak masuk tapi ingin mengatakan, wahai Muhammad Abul Qasim, aku akan memberikan info tapi dengan syarat aku dijamin keselamatan. Jadi orang Yahudi sendiri ada yang sudah merasa ini nggak mungkin menang, maka dia menyampaikan info. Pokoknya begitu, pengikut berkhianat kan begitu ya, datang ke Rasul bahwa mereka tidak akan pernah mau berperang langsung, mereka akan bersembunyi di balik benteng-benteng itu. Kenapa? Karena logistik mereka kuat, dalamnya ada mata air yang tidak pernah kering. Maka kalau ingin mengalahkannya, kuasai logistiknya, maka mereka pasti akan menang. Jadi ternyata dalam perang itu hal yang paling penting adalah kekuatan logistik tadi, kuasai. Kata Rasul, baik kalau memang itu informasinya kami akan lakukan, jika benar dan kami menang kamu akan diberikan hak untuk menyelamatkan. Nanti menjadi jawaban, ada yang dimaafkan termasuk yang datang ini untuk bisa mengalahkan 5 benteng pertama begitu, datang dikuasai, diambil persenjataannya dikuasai. Datang yang kedua seterusnya begitu, dan tokoh-tokohnya berhasil mengalahkannya. Sampai pada benteng kelima dari 5 benteng pertama itu ditaklukkan, memasuki benteng yang kedua, 3 benteng berikutnya mereka akhirnya menyerah. Jadi benteng 5 pertama itu dengan peperangan, yang ketiga itu dengan damai, karena mereka melihat sudah tidak mungkin bisa bertahan. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit logistik mereka diambil. Jadi dikalahkan satu benteng, gudang senjatanya dikuasai. Satu benteng lagi, gudang makanan dikuasai. Satu benteng lagi, gudang peralatan perobatan dikuasai. Satu benteng lagi, tempat air dikuasai. Jadi
bentengnya luar biasa. Kata orang Yahudi kepada Rasul itu yang berkhianat itu, puluhan hari bahkan 100 hari untuk perang mereka akan bertahan di dalam karena logistiknya sangat luar. Akhirnya sampai pada titik mereka menyerah dan meminta supaya mereka diberikan jaminan. Kata Rasul, sebagaimana aku berikan jaminan kepada Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Quraisyah, sama juga. Setelah mereka mau menerima, maka mereka boleh meninggalkan Khaybar dan meninggalkan semua hartanya untuk dikuasai umat. Tapi kalau masuk Islam, mereka akan selamat. Sebagian suku Khaybar mengatakannya, Rasul, kami ingin tinggal di sini. Kami akan mengurus tanah di sini karena tidak ada yang paham bagaimana mengurus tanah Khaybar kecuali kami. Nanti Rasul kata, kalau begitu boleh, silakan engkau kelola tanah Khaybar ini, tapi dengan catatan kalau sudah panen separuhnya dikirim ke Madinah. Itu menjadi dasar sistem musaqah, perseroan, sistem muzara'ah yang modalnya dari Islam, mereka mengelola, nanti hasilnya bagi. Itu di dasar aja dalam fikih muamalah. Musaqah, muzara'ah, musyarakah, istilah-istilahnya banyak. Nah, itu dari sini salah satu sandaran hadis. Oleh para ulama, ini kisahnya menjadi dasar yang paling berkaitan dengan mufabaqah, muzara'ah dengan musaqah, perseroan, ada usul dan sebagainya. Ini salah satu kisah. Ketika Rasul mulai memaafkan mereka dan mulai berjalan, datanglah istri daripada pimpinan orang itu, Salam bin Maksyim namanya, atau Maksyam. Ya Rasul, engkau suka makan apa? Saya suka makan daging kambing. Bagian mana? Dikatakan zirah. Kalau dalam lain namanya kawarik, kaki kambing itu. Kalau sudah ada sumsumnya, aku paling suka. Maka dimasak oleh istri pembesar ini, dihadiahkan kepada Rasul, tapi isinya racun. Ketika Rasul datang makan itu, Rasul sukanya dilasa dulu. Oke? Sementara sahabatnya Bashar bin Bara itu dimakan. Apa yang terjadi? Datang wahyu mengatakan ini ada racun. Rasul berhenti, lalu dipanggillah perempuan. Ya. Kalau kita panggil langsung ditangkap ya, tapi dipanggil. Rasul bertanya, kenapa engkau lakukan itu? Oke, jawaban perempuan ini, istri pembesar ini, aku hanya ingin tahu kalau engkau seorang nabi, engkau tidak akan mati, Tuhanmu akan menjagamu. Tapi kalau engkau seorang raja Madinah, engkau pasti mati. Mendengar ini, ya sudah, Rasul maafkan. Apa yang terjadi? Rasul tidak mati, tapi Bashar sahabatnya langsung. Sejarawan, kalau menurut kita ini berbeda pendapat. Ada 4 kitab yang saya rujuk, Quraitul Maksum, Surah Nabawiyah, Nurul Yakin dengan Ibnu Hisham. Pendapat pertama mengatakan perempuan ini tidak dibunuh karena dia masuk Islam. Karena melihat kebenaran Nabi tidak meninggal, tapi sahabatnya yang meninggal. Padahal baru dicap aja, baru rasa sedikit aja, enak nih. Berarti luar biasa racun. Kan luar biasa, jadi racun ini ternyata orang Yahudi ahlinya. Di sini saya akan sedikit sampai begini. Rasul memaafkan. Ini pendapat sejauh pertama karena dia masuk. Tapi pendapat sejarawan kedua itu mengatakan kurang lebih kisos. Nah, di sini nanti muncul fitnah bahwa Rasul ternyata marah. Buktinya perempuan ini kisos. Dijawab oleh para sejarawan, perempuan ini dibunuh meskipun telah masuk Islam itu karena meninggalnya Bashar bin Bara. Jadi Rasul maafkan. Berapa saat kemudian sahabat Rasul yang makan bersama Rasul meninggal, baru kata Rasul hukum dia karena meninggalnya Rasul, bukan saya. Itu beberapa orang meluruskan pendapat apakah perempuan dibunuh. Pendapat yang mengatakan tidak dibunuh, dia masuk Islam. Yang kedua dibunuh karena meninggalnya sahabat Nabi, bukan karena nabinya. Dan nanti kalau kita baca sejarah akhir, Rasul mengatakan sakit beliau itu termasuk reaksi dari
racun ini. Berarti tahun ke-7 Hijriah Muharram, Rasul meninggal di tahun ke-10 3 tahun. Racun itu memendam, bereaksi sedikit demi sedikit, dan itu salah satu penyebab sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau sekarang itu racun arsenik ya, sedikit demi sedikit ya. Masuk. Emang kopi kalau ini kan kaki kambing ya. Lalu Rasul membagi harta rampasan perang Khaibar itu. Harta rampasan itu dibagi menjadi 2 kategori. Infanteri itu dapat 1 bagian, kavaleri dapat 3 bagian. Muncul pertanyaannya, Rasul kenapa berbeda? Kata Rasul, sebenarnya yang berperang masing-masing dapat 1 bagian. Yang duanya Rasul itu untuk pemeliharaan kuda-kuda kamu. Jadi Rasul sendiri sangat memperhatikan ketahanan pasukannya plus kudanya. Kalau saya perhatikan. Jadi 2 bagian itu untuk perawatan kuda tadi kan. Kuda ini belum istirahat nih. Jadi perang Kondak, Bani Quraidah, perang Hudaybiyah, terus juga perang ini. Nah, ini untuk perawatan kuda. Artinya kalau bagi yang kerja di pertahanan, ini dasar ini pengambilan anggaran logistik. Jadi Rasul menyediakan 2 itu untuk kuda. Jadi yang berkuda dapat 3 bagian, yang infanteri 1 bagian. Ditanya, ya Rasul kenapa 3? 2-nya untuk perawatan fars kuda kita. Kalau pimpinannya senang kajian sirah, pakai Pak, sebagaimana kisah Rasul, sunnah ya Pak, 2 bagian untuk al-kisah yang itu ya. Oke, yang ya. Kemudian pada saat itu juga datanglah Ja'far bin Abu Thalib dari Habasyah yang telah 10 tahun menetap di sana. Kita masih tahu pada kisah hijrah yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Ja'far itu dikirim Rasul untuk apa? Mencari tanah hijrah yang lebih layak dari Mekah. Dapatlah Habasyah, tapi sahabat banyak nggak tahan kan? Karena Habasyah itu Ethiopia hanya punya 2 musim panas dan panas sekali. Tidak kuat kan itu. Setelah 10 tahun dia pulang. Ketika menyambut pulang ini, Rasul mengatakan, saya itu tidak tahu apakah karena gembira kemenangan perang Khaibar atau karena gembira kedatangan Ja'far. Dan itu disambut. Rasul rangkul, Rasul berpelukan, Rasul cium jidatnya. Nah, ini menjadi dasar kalau orang datang jauh kan dirangkul, disambut. Ada yang mengambil itu sebagai, nah ini dasarnya nih, bahwa Rasul menyambut. Pulang jauh dari merantau, pulang dari dinas kan gitu ya, Rasul menyambut dan berbahagia. Dan kata pentingnya, Rasul memberikan bagian perang itu kepada Ja'far beserta rombongannya. Termasuk nanti datang kaum Ad-Dusyun. Siapa Dusyun itu? Grupnya Abu Hurairah. Kita tahu siapa Abu Hurairah? Sahabat-sahabat yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi, yang hidupnya hanya untuk beribadah, yang nanti itu menjadi salah satu rujukan saudara kita yang jamak tabligh tinggal di masjid ya. Nah, itu kawan-kawan dari Abu Hurairah. Kata Rasul, mereka diberikan hak. Tapi karena itu tidak ada dalam kesepakatan dan bukan tradisi biasanya kalau perang, yang perang saya dapat bagian, Rasul minta pendapat sahabat, apakah kalian ridho bagian ini sebagian kuserahkan kepada Ja'far dan Abu Hurairah? Kata sahabat, ya Rasul, kalau itu sudah kamu ridho, maka Rasul berikan. Apa kata kuncinya? Rasul yang punya hak prerogatif saja itu masih bertanya. Itu pentingnya pemimpin bertanya kepada orang bisa nanya dulu. Saya kalau mau komentari masalah diskusi ini, saya sering pakai kisah Allah sama iblis. Semarah-marahnya Allah itu masih nanya. Kenapa kau nggak nyembah? Karena ini pelan. Kalau ada pendidik atau pesantren yang tampar aja, yang pukul aja nggak nanya, dia lebih hebat dari Allah. Kan begitu kira-kira. Karena Allah sudah marah melihat pelaku itu masih nanya. Artinya apa? Bahwa penting bertanya itu. Agar kalau nanti memutuskan tidak dengan kemarahan, jangan sampai melewati batas. Harus nanya, bagaimana? Setuju? Baru Rasul berikan. Karena pada saat itu tidak ada tradisi bahwa hasil perang diberikan yang kepada yang bukan berperang. Pada Khaibar ini diberikan. Dan Rasul minta pendapat sahabatnya, dan sahabatnya setuju, baru Rasul berikan kepada Ja'far dan grupnya Abu. Itu beberapa kisah yang sangat penting yang terkait dengan kisah ini, karena ini lebih banyak mengambil poin-poin penting.
Terakhir, ada seorang sahabat namanya Sawad bin Ghaziyah, itu datang membawa kurma busuk sama kurma bagus. Kata Rasul, ini kurmanya kenapa? Ini Rasul, ini kita tukar, kurma jelek kita ganti kurma busuk. Ini dasarnya riba. Kalau dibeli yang bagus maka bayar dengan yang nanti menjadi dasar, nanti tidak boleh transaksi sejenis tapi tidak sama karena ada unsur ribanya. Itu juga menjadi dasar fikih muamalah. Jadi kisah-kisah para rasul itu banyak sekali poin-poin terkait dengan hukum-hukum selanjutnya. Nah, itu menjadi dasar hadis yang menjadi dasar hukum-hukum. Dan kitab ini Syekh Al-Buti ingin membahas sisi fikihnya, maka dia katakan bukunya fikih siraan. Yang pertama, bahwa perang Khaybar ini, kata pengarang kitab ini, adalah perang yang sifatnya ofensif. Contohnya di awal, perang yang menyerang dulu pertama kali. Yang pertama, jawazul idha'ah ala man balagha dakwah islamiyah wa haqiqatiha biduni indar sabit au dakwah mujaddadah. Kisah ini menjadi dasar bolehnya kita memerangi orang yang telah jelas permusuhannya meskipun tanpa pemberitahuan. Biasanya Rasul itu kalau memerangi satu kaum disampaikan dulu, kami akan datang, kami akan memerangi, kalau masuk Islam maka selesai, kalau tidak maka kami akan perang. Kan begitu. Ini tidak. Rasul langsung berangkat, langsung mendekati Khaybar, langsung melakukan penyerangan. Hanya ketika masuk benteng baru disampaikan oleh Khalifah Ali bahwa kalau masuk Islam selesai, kalau tidak maka diperang. Ini dibolehkan karena Khaybar ini sudah menyimpan masalah sejak awal. Dari perang Badar mereka beraliansi, masuk perang Uhud mereka ikut juga, paling puncak mereka mengkonfirmasi perang Khandaq. Dan penggagas utamanya dari adalah Bani Khaybar dengan Bani Quraisy. Jadi dari awal sudah jadi masalah. Yang kedua, pembagian rampasan perang tidak sesuai dengan kebiasaan, tapi Rasul meminta pendapat sahabatnya untuk meminta keridhaan. Jadi pengarang ini mengatakan, apapun keputusan yang sifatnya bersama itu harus diminta keridhaan anggotanya. Jadi diputuskan, ditanya, setuju, baru dijalan. Yang ketiga, boleh memberikan janji kepada yang tidak berperang jika informasinya sepadan. Jadi ketika dia datang, orang ini ada mengatakan, satu sejarah mengatakan dia masuk Islam, ada mengatakan tidak masuk, tapi diberikan jaminan kalau nanti berhasil ditaklukkan dia mendapat bagian haknya untuk tinggal di kota Khaybar. Itu juga dibolehkan karena dalam suasana perang. Jadi dalam perang itu banyak hal-hal hukum yang tidak normal. Kalau dalam fikih biasa sekarang kita kalau musafir ya, musafir itu kan adalah hukum-hukum yang sifatnya keringanan. Jemaah kewajibannya diskon ya, jadi 4 jadi 2 kan begitu kan. Nah, kemudian kalau nggak bisa berwudu bisa tayamum. Kan kebijakan-kebijakan yang sifatnya rukhsah keringanan. Pada perang juga sama. Makanya dalam perang itu kata Rasul tidak boleh jujur kan, karena memang ini siasat dan tipu daya. Kan nggak mungkin, assalamualaikum, bisa kita perang, jumlah kami segini, jumlah kami segini, silakan, pasti kalah. Itu namanya al-harbu al-makidah, tipu daya dan siasat al-makidah. Yang keempat, kata pengarang kitab ini, adanya akad perseroan tadi. Jadi asal al-musaqah, muzara'ah, musyarakah. Nah, ini dasarnya bahwa saat itu pertimbangan Rasul sederhana. Sahabat belum banyak. Kalau sahabat sudah dipindahkan ke Khaybar, maka Madinah kosong. Dan posisinya Madinah lagi dibangun. Maka ketika yang datang menawarkan diri, kami tinggal di sini, kami akan menjaga ini karena kami paham, Rasul membolehkan. Sejarawan mengomentari, kenapa Rasul masih mau bekerja sama dengan Yahudi padahal sudah jelas kelicikannya, kejahatannya, konspirasinya memarahi umat. Apa kata sejarawan? Selama masih ada maslahah maka dibolehkan. Karena Rasul memperhitungkan kalau Khaybar ini tidak ditempati kosong bahaya. Kalau sahabat dipindahkan kemari, Madinah kosong. Maka
Maka Rasul setuju dengan catatan setiap panen setengah hasilnya diantar ke Madinah. Jadi ini untuk menegaskan kerjasama dengan Yahudi masih berjalan sebenarnya. Karena ada kerjasama dengan siapapun tidak masalah selama ada maslahat dan tidak mengganggu status akidah. Ini bisa dipakai dalam interaksi apapun selama tidak mengganggu akidah. Kemudian yang kelima, syariat bagaimana menyambut kedatangan orang. Jadi orang datang dari jauh, datang bertamu, datang ke rumah kita disambut, itu bagian dari syariat sebagaimana Rasul menyambut datangnya Ja'far bin Abi Thalib, bahkan diberikan bagian rampasan perang. Berarti apa maksudnya di sini? Pentingnya menjamu, memberikan sambutan yang baik kepada orang yang datang dari jauh. Ini termasuk nanti menerima tamu, datang saudara dari kampung, kan begitu ya, datang teman lama ini bertemu, kan begitu ya. Nah, tapi sekarang mungkin tidak bisa dilakukan karena pandemi ya. Nah, jadi online saja. Jadi apa yang disediakan? Sinyal yang bagus. Nah, itu saja ya, layanannya sinyal yang bagus dengan kualitas gambar yang baik. Jadi penting untuk menyambut tamu, menghidangkannya dan sebagainya. Bahkan sampai kata Rasul, la a'rifu baina an afraha li Khaybar an afraha li Ja'far. Aku bingung ini bahagianya apakah bahagia kemenangan Khaybar atau kedatangan Ja'far. Yang keenam, diharamkannya riba, yaitu ribal fadl. Ada dua barang yang sejenis tapi satu tidak sesuai, satu jelek, satu harus sama-sama bagus. Nah, itu menjadi dasar juga transaksi riba pada perang Khaybar. Baik, selanjutnya, kenapa mereka tinggal di Khaybar itu? Tadi saya katakan sebagai masalah, dan ada kalimat Rasul yang penting di sini disampaikan dalam kitab ini. Apa kata Rasul? Bahwa kalian kami bolehkan tinggal di sini sampai kalian tidak melanggar dan sampai kepentingan kami selesai. In syi'na la akhrasnakum wa in syi'na la abqainakum. Oke, kalian boleh tinggal, tapi kami yang mengambil kebijakan. Kapan saja kami perintahkan kalian pergi dari sini, maka kalian harus angkat kaki, tidak ada alasan. Ini juga menjadi dasar bahwa Yahudi itu setelah kalah perang itu menumpang di tanah Arab. Ini dasarnya juga, salah satu dasarnya dia menumpang karena kalimat Rasul, in syi'na abqainakum wa in syi'na la akhrasnakum. Oke, kami terima, tinggal, silakan ini, tapi sebagian serahkan ke Madinah. Dan kapan kami perintahkan tinggalkan, tinggalkan. Dan itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika mereka melakukan kejahatan, memprovokasi, melanggar perjanjian. Apa kata Umar bin Khattab? Dulu Nabi kami pernah berjanji dengan nenek moyang kalian, dan sekarang kalian berusaha, maka silahkan tinggalkan tanah ini dan pergilah kalian pergi. Jadi memang bangsa itu terusir dari masa Nabi pun kalimatnya terusir, dan itu rujukannya dikatakan di sini wa hakadha tamma ikhrajul yahud minal jazirah al-arabiyah. Jadi pada masa Nabi mereka sudah keluar. Yang pertama saya katakan dari sekitar Madinah, yang Khaybar juga sudah keluar. Pada masa Rasul diusir total mereka dari Jazirah Arabia karena mengganggu sekali. Dan mereka memang tetap berusaha untuk masuk. Dan nanti puncaknya ketika perjanjian Balfour itu mereka kembali lagi ke tanah harapan, yaitu di Syam, tepatnya di Palestina. Mereka bangsa yang terusir. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran, yadihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka terkatung-katung dalam setiap kisahnya karena tidak patuh dan suka melanggar jadi kecurasannya, kecurangannya. Bayangkan sudah kalah pun masih bisa memberikan perlawanan terakhir, meracun Nabi kan, melalui istri-istrinya kan begitu. Ini menunjukkan luar biasa dan bagaimana sebenarnya mereka berkonspirasi untuk memusuhi umat Islam. Lalu kata pengarang ini, begitulah bagaimana Allah yurithuha man yasha' min ibadihi. Allah akan mewariskan tanah tersebut kepada hamba yang beriman. Dan terkait dengan Palestina, begitulah nanti Allah akan menjanjikan kalau kita juga
memenuhi perintah dan Rasulnya. Kata beberapa ulama dalam beberapa tausiahnya, mari kita bebaskan Palestina dari penjajahan Israel, tapi sebelum membebaskan Palestina dari Israel, mari bebaskan diri kita dari penjajahan hawa nafsu. Itu kata beberapa ulama terkait kisah ini. Harir nafsakum qabla an tuharrir Palestina. Bebaskan dirimu dari hawa nafsu dan godaan setan sebelum engkau membebaskan Palestina. Jadi sebenarnya kata kuncinya terkait dengan perang Khaybar ini, masalah kita adalah masalah pembangunan mental untuk bersih, mental untuk menang, mental untuk berjihad. Itu yang mungkin hilang dari diri kita. Dan sekarang ini kan sudah muncul pernak-pernik kurangi kita berjihad. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Udah urusan sendiri, kehidupan lebih susah, udah masing-masing aja, kan gitu ya. Itu kan bagian dari masalah kita karena tidak membebaskan dari menjaga Islam Muslim. Hingga akhirnya kita sulit untuk membebaskan Palestina. Dan dikatakan oleh pengarang kitab ini, itu akan bisa terjadi Allah SWT selama hambanya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kajian ini telah menyelesaikan tentang orang-orang Yahudi, bagaimana mereka diberikan kesempatan melanggar kembali, diberikan kesempatan melanggar lagi, diberikan jaminan melanggar kembali, bahkan setelah Nabi meninggal pun mereka diberikan kesempatan hidup masih melanggar, hingga pada Khalifah Umar bin Khattab mereka diusir secara sempurna, tidak boleh lagi. Dan disitulah nanti turun komentar Muhammad terhadap ayat apa? Jangan mengambil teman atau tolong selain Muslim, karena sebaik-baik mereka pasti mereka akan berpihak. Dan itu yang menjadi banyak tafsirnya dalam surah Al-Maidah ayat 51. Masih ingat ada seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang membawa sekretaris pribadinya, kata Rasul, ini bagus sekali laporannya ini. Itu ceritakan dalam tafsir Ar-Razi. Panggil orangnya, kata Abu Musa al-Asy'ari, nggak bisa Rasul, sekretarisku ini non Muslim orangnya gitu ya. Agamanya bukan agama Islam, jadi nggak bisa masuk. Oh, langsung berubah muka Umar, kata Umar, oke, ganti besok sekretaris. Nah, itu dasarnya. Kata Musa, dia bagus Rasul, baik sama kita luar biasa. Ini masalah negara, nanti kalau dibuatkan bahaya. Terus tapi Rasul, siapa ganti yang tidak ada yang lebih baik? Bagaimana kalau besok dia serangan jantung meninggal dunia? Dia akan diganti, anggap dia sudah meninggal. Itu kata Umar bin Khattab terkait dengan Al-Maidah 51 itu yang dulu viral sama rame, karena memang sesama Muslim pasti asalnya satu sama ya, kecuali Muslimnya keturunan Abdullah bin Ubay, itu baru beda lagi, munafik ya. Walaupun minkum kita bisa diskusi, mungkin ada yang mau ditambahkan dari para jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau tadi sini terus ya. Jadi sama. Dalam perang Khaybar itu posisi orang munafik di mana? Posisi orang munafik sama, memberikan janji lagi, kami akan membantu, kalian lawan saja. Lagi-lagi bantuan itu tidak pernah datang kan? Tapi mereka menginformasikan. Jadi ketika Rasul bersiap akan berangkat perang Khaybar, itu kan sangat rahasia. Telegramnya rahasia, kita perang Khaybar, tidak perlu beritahu. Tapi mereka sudah sampai informasinya melalui Klik Sandi Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetap mereka menginformasikan sama tokohnya. Abdullah bin Ubay itu tetap menginformasikan, sampaikan ke sana Klik Sandinya bahwa makanya mereka bersiap menyiapkan semua. Padahal itu sangat rahasia berangkatnya. Karena kata Rasul, yang mau saja yang berangkat, yang lain jangan. Dan hanya 1.400 dari total jumlah yang lainnya kan. Berangkat itu pun diam-diam, artinya tidak disampaikan kemana, siapa yang mau saja, karena Rasul menghindari orang munafik. Habis kasus perang Khandaq. Tapi tak sampai itu informasi. Ya kayak sekarang aja lah. Siapa yang menyangka rapat-rapat pemerintah, rapat-rapat perusahaan itu sudah tersebar aja isinya. Kadang-kadang sudah sampai aja. Orang belum ganti sudah tersebar itu. Berarti kan banyak tuh Abdullah bin Ubay bin Salul sekarang ini. Ya. Saya kadang-kadang yang paling gampang ya, misalnya akan diangkat pelantikan gitu kan. Kan itu belum boleh disebar ya. Kan kalimatnya konfidental kan. Dihapus setengahnya, insidental, dikirim semua. Udah bocor aja kan. Jadi memang sudah luar biasa gitu. Jadi kalau dulu bisa cepat sampai informasinya, apalagi dengan digital sekarang, detik kan. Jadi sampaikan informasi mereka bersiap-siap. Jadi mereka sudah menunggu memang bahwa akan, tapi masyarakat sebagian ada yang tidak yakin kita bakal kalah, karena sudah 3 suku ini dikalahkan,
dan Rasul banyak kemenangannya, dan Khandaq juga Rasul berhasil mengusir pasukan multidimensi dari itu, multi mereka bergabung itu, maka ini kita akan kalah. Jadi sebagian itu sudah goyang juga, sebagian mereka. Maka sampai informasi ini mereka berjaga juga dengan luar biasa. Itu tadi bentengnya luar biasa, sehingga Rasul sampai ceritakan sampai berbulan, 2-3 bulan itu menyelesaikan di Khaybar. Dan Rasul memberikan kepada sahabat di Madinah untuk memimpin sementara. Begitu Pak. Jadi informasi munafik itu di situ masuk terus, menyatakan informasi bahwa akan datang agresi dari Muhammad. Jadi kalimatnya begini, Ja'akum Muhammad wal-Khamis, Ja'akum Muhammad wal-Khamis. Artinya Muhammad wal Jaish bahasa Arabnya itu. Makanya ketika ada yang melihat, langsung sampaikan Muhammad wal Jaish datang. Agresi Muhammad dah. Silakan. Mungkin dari silakan. Orang-orang Yahudi ini kan orang-orang yang merusak lahan kita saja. Bahkan banyak sekali dari zaman Nabi SAW banyak sekali membunuh kaum muslim. Kenapa apa hikmah dibalik? Kenapa Allah SWT tidak membinasakan mereka saja seperti kaum Ad, kaum Thamud dan orang terdahulu? Terima kasih Ustaz. Yang pertama, kalau mereka dihukum sudah. Dan Al-Quran ceritakan, Ustaz juga ingat, yatikuna fil ardi arba'ina sana. 40 tahun mereka di gunung Tik gitu kan, dengan keseambing-ambingan, hidup tidak jelas. Yang kedua, Rasul Allah juga pernah mengatakan apa? Fakunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Oleh ahli tafsir dikatakan jadi kera benaran. Yang kedua mengatakan sifatnya seperti kera. Jadi sudah banyak kisah-kisah mereka diazab oleh Allah dengan benar. Kalau ditanya kenapa mereka tidak dihabiskan, nah ini penting kalimat ini, karena memang sunnatullah itu kita hidup berdampingan dengan berbagai orang. Dan Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan falyusibhu. Setiap orang itu akan diuji untuk diangkat derajatnya. Jadi itu bagian dari cara kita untuk melatih keimanan kita. Kenapa mereka ada itu supaya kita berhati. Kan saya ditanya, kalau memang mohon maaf babi itu diharamkan, kenapa diciptakan? Kan itu benar begitu. Nah, kalau kesehatan, kalau memang usus buntu itu nggak ada gunanya, kenapa diciptakan? Kan begitu. Jadi sama, itu bagian dari cara Allah menguji kita dengan apa yang ada. Apakah kita beriman atau tidak? Apa kita bisa atau tidak? Yang perlu saya jelaskan, apakah Yahudi perlu dimusuhi? Iya. Diwaspadai? Iya. Tapi bekerja sama dengan mereka juga dibolehkan. Karena dalam sejarah sahabat Nabi yang masuk Islam dari Yahudi juga ada. Abdullah bin Salam itu adalah tokoh Yahudi, ulama Yahudi yang masuk Islam. Ada. Tapi lagi-lagi waspada perlu, karena selama maslahat masih ada bekerja sama, tapi sudah tidak ada, maka kita harus bersikap tegas. Problem kita adalah kita melihat Yahudi itu sebagai ancaman, tapi kita tidak bersatu. Jadi makanya ya begitu terus. Dan Rasul berkali-kali kan, coba Bani Qainuqa dimaafkan, nggak dibunuh kan? Tapi melanggar, diperangi lagi, dimaafkan, diperangi lagi, dimaafkan, diperangi lagi. Bani Khaybar disuruh tinggal, boleh. Melanggar pada masa Khalifah Umar bin Khattab, setelah 2 khalifah itu melanggar lagi, atau Umar bin Khattab dulu dibolehkan, silahkan angkat kaki dari sini. Jadi memang yang ingin digarisbawahi bukan Yahudinya, tapi tipikalnya melanggar perjanjian, merusak janjian, maka itu yang harus diperangi. Siapapun itu. Karena khianat itu adalah sesuatu yang ditolak dalam Islam. Apa kata Rasul dalam hadisnya? La dina liman la amanah kalawat. Ini apa? Orang yang khianat sebenarnya tidak beragama. Dan Yahudi terkenal dengan suka berkhianat. Jadi kalau ditanya kenapa nggak dihapuskan, ya ujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Pak. Untuk baik. Jangan. Ini bertanya Ustaz, bagaimana kan ketika berkata bilang tadi bahwa boleh berhubungan dengan Yahudi selagi masih ada masalahnya. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang dengan hubungan beberapa negara Arab dan beberapa negara Islam yang melakukan hubungan diplomasi dengan Israel? Di satu sisi
mungkin ada masalahnya bagi negara tersebut, tapi di satu sisi lainnya berarti secara tidak langsung mereka mengakui adanya negara Israel. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Memang kalau ditanya ini, saya mau katakan 4 negara Arab yang menolak Israel dengan keras, mereka sendiri ada kedutaannya. Mesir, Jordan, Kuwait, dan Qatar. Itu keras semua nolak itu, tapi ada kedutaan. Yang pertama. Yang kedua, kalau saya pribadi ditanya, apakah ada masalahnya? Tidak ada masalah. Saya pribadi. Tapi kan begini, kadang-kadang pemimpin itu kan memandang lebih luas dari kita. Itu sama dengan kalau saya ilustrasikan sering dalam perjanjian, kalau kita dengan orang tua, apa kata orang tua kepada kita? Saya dulu sering sama ayah saya berdialog. Nanti kamu punya anak, beda nanti pendapatnya. Dan waktu saya masuk pesantren, saya bilang, kenapa sih orang tua kok kayaknya rigid banget gitu ya? Nanti kamu punya anak, sama kamu rigidnya. Benar, saya punya anak kecil, ketika saya datang ke dokter anak itu kan mahal bayarnya. Ternyata bukan karena mau anak, karena sabar menghadapi orang tuanya, maka mahal bayar dokter anak itu. Dan begitu, orang tuanya yang paling ribut daripada anaknya. Sama pemimpin, dia melihat secara keseluruhan, dia menghitung maslahatnya. Kalau dia salah, itu bagian dari istihad dia. Tetapi selama dia amruhum syura, dia bertanya kepada kami. Karena kalau kita bahas dari sisi agama, tidak ada maslahatnya dengan Yahudi, apapun alasannya. Dan itu sudah jelas. Bahkan ada satu ensiklopedi, tidak tahu saya ada terjemahannya, itu sekitar 15 jilid, itu menjelaskan tentang ensiklopedi Yahudi itu. Bagaimana mereka melanggar semua dari awal sampai Z. Masih tahu ya kisah Al-Ansar Arafat, PLO itu apa perjanjiannya? Tidak boleh memiliki senjata kan mereka. Tapi kan sampai sekarang nggak ada adilnya. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanya tidak ada masalahnya. Tapi, nah ini lagi-lagi pendapat sekarang. Realitas sekarang mereka sudah ada di situ. Maka cara yang paling aman yang mencari titik temu. Titik temu itulah yang belum temu sampai saat ini. Karena gini, tahun 48 perang Arab Israel, betul? Siapa yang menang? Israel. Tahun 68 perang Arab Israel, siapa yang menang? Israel lagi. Tahun 73 kata Mesir dengan bangganya, kami mengalahkan bangsa Israel. Enggak sebenarnya. Mesir itu bukan mengalahkan Israel, mengusir Israel dari Sinai. Berhasilnya itu doang. Yang lain kan nggak ada yang berhasil. Dan ketika Sinai ditinggalkan, apa yang ditinggalkan oleh Yahudi seperti Bani Quraisyah, dia hancurkan Sinai luluh lantak sehingga bisa ditempati. Makanya saya sering katakan kalau ada orang bertengkar, terus dia pergi, dia hancurin oleh supaya nggak bisa ditempati, itu sama yang seperti itu. Tipenya begitu, biar mereka merasakan, aku hancurkan juga lah supaya sama. Kan begitu tipe Yahudi. Banyak orang itu habis mereka hancurin, Quraisyah habis semua, habis begitu dihancurin. Sudah Pak, dihancurin. Makanya Mesir kalau nanti dibaca dalam ada bukunya Ayyam Sadat, bagaimana Sadat ketika menang melawan Israel itu nggak punya dana untuk membangun kembali Mesir yang habis setelah perang Israel. Datang kemana-mana nggak ada bantuan, datanglah cobaan itu ada bantuan 1,2 miliar dolar, tapi tanda tangan Camp jadi bukan kedutaan nah butuh duit pemimpinnya kan, oke. Masuk Mesir ekonomi bangkit. Tapi setelah itu 8 tahun kemudian Sadat ditembak mati. Lagi acara kalau kita sekarang 17 Agustusan ditembak oleh pasukan elitnya langsung. Kan itu mau acara, tembak langsung gitu. Jadi kalau saya ditanya tidak ada maslahatnya, tapi sebagai pemimpin mereka melihat dengan komprehensif tentu meminta para pendapat. Tapi kenyataan yang mereka sudah ada sekarang itu realitas yang nggak bisa kita tolak. Maka kita perlu bersatu untuk menekan mereka. Yang diandalkan adalah bagaimana supaya menjadi titik temu yang belum ada titik temu sampai saat ini. Dan itulah yang kita doakan, semoga para pemimpin Islam itu terbuka hatinya untuk mau bersatu. Dan sebelum bersatu itu kata para ulama, kita berdaya lebih daripada hawa nafsu. Pertama, internalnya Hamas dengan Fatah bersatu. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Ada yang mengatakan Fatah lebih bagus? Tidak. Informasinya Fatah korupsi itu banyak.
bantuan datang itu dikorupsi, banyak informasi. Hamas yang sama enggak, mereka ingin menunjukkan izzah. Jadi kayak dua anak saja. Kalau saya sering mengatakan Fatah itu Abu Bakar dengan kelembutannya, Hamas itu Umar dengan ketegasannya. Udah bisa bersatu itu pimpinannya kan? Satu, baru bersama satu maka insya Allah. Karena ketika sekarang kita berhasil menunjukkan ketidaksukaan kepada Israel itu ya, kan ada pengaruhnya sampai akhirnya gencatan senjata. Karena logika kita tidak mungkin mereka bisa memenangkan secara logika ya, kecil, perjalanan ala kadarnya kan begitu. Tapi luar biasa sampai saat ini setiap orang 100 roket tiba-tiba diluncurkan aja. Dari mana uangnya juga? Ada saja. Artinya bantuan itu tetap mengalir terus dengan deras. Artinya kita berdoa mudah-mudahan terbuka para pemimpin-pemimpin Islam ini untuk bersatu. Maka sekarang kan dirubah kalimatnya. Kalau saya dulu waktu di Mesir kuliah tahun 99, itu kalimatnya apa? Problem Palestina adalah problem bangsa Arab. Itu pertama kalimatnya. Terus dirubah, Palestina problem umat Islam. Nah, sekarang berubah lagi, Palestina adalah problem kemanusiaan. Artinya itu terus harus dicari narasinya agar semua menjadi bersatu membela Palestina. Kita kan sekarang apa narasinya? Bahwa Palestina adalah bentuk daripada penjajahan era modern. Harus kita hapus. Ini yang harus kita bawa, penjajahan era modern, problem kemanusiaan. Karena kalau kita bawa bangsa Arab saja, nanti orang lain urusan Arab. Kita bawa kajian Islam juga, apa komentar yang tidak suka? Itu ada Kristen, ada bukan Islam. Tapi apakah nanti dikatakan, wah berarti pemimpinnya nggak benar nih, munafik ini pelin-pelan? Itu tadi para pemimpin itu biasanya melihat sesuatu secara komprehensif seperti orang tua kepada anak. Yang kadang-kadang logika anak belum sampai, nanti dia sudah tua. Oh iya, saya termasuk dulu orang yang suka mendumel, mohon maaf ya. Kalau saya lagi nonton film kartun, bapak saya bilang, nengok dulu ada berita. Apa sih anaknya berita itu anak nonton film kan gitu ya. Setelah saya begini, sama anak saya nonton kartun ganti berita. Ternyata dan orang lain senang mau berita, nggak lagi senang itu kan. Kata anak saya, ayah ini nonton beritanya apa enaknya? Saya teringat, saya ngomong gitu kan gitu. Nah, jadi kadang-kadang perjalanan sebelum itu akan mengubah masanya. Lagi muda luar biasa, sudah mulai berulang di usia biasanya jadi berbeda lagi, itu akan memberikan pengaruh. Mudah-mudahan kita terus berdoa ya, sadar itu sudah mulai ada, tapi yang jelas itu terus bergeser. Problem bangsa Arab pindah ke Islam, pindah kepada kemanusiaan, pindah kepada penjajahan, itu terus dibangkitkan. Karena memang itulah cara kita untuk berusaha mengajak Palestina. Makanya kan sekarang narasinya bagus, cukup Anda jadi manusia membela Palestina. Itu kan bagus tuh kalimatnya. Jadi orang bergerak, alhamdulillah luar biasa respon saat ini, dan bantuan sekarang luar biasa. Nanti bantuannya nggak benar, ya udah nggak usah suzon lah. Itu sama dengan waktu saya tahun kembali ke Bogor 2005 naik kereta api, dulu kan masih Rp3.000 ya, yang kereta api ekonomi ya. Itu kan banyak yang minta-minta ya. Karcisnya. Karcis 3 itu masuk itu kan, yang banyak itu yang kalau masukin telur keluar matanya. Ada sebelah saya itu nggak ngasih, kan banyak yang minta ya. Tapi komentar kan saya bilang kalau nggak ngasih udah diam aja, nggak usah komentar gitu. Udah nggak ngasih, berdosa lagi. Seuzon sama yang minta gitu kan, ini sindikat, uangnya banyak, gede-gede. Nggak usah diurus. Yang penting kita memberi. Semoga Allah berikan hidayah kepadanya, karena orang yang meminta itu dia sudah merendahkan diri dengan meminta. Dia sudah turun derajat satu kan, merendahkan diri. Nggak ngasih enggak, komentar dia suzon lagi. Jadi beri ilmuwan ya. Tidak ada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau merujuk ke Israel atau Bani Israel itu merujuk ke bangsanya ataukah ke agamanya Pak Ustaz? Ya, betul. Nah, ini juga jadi sering rame ya. Yahudi apa Israel? Kalau merujuk kepada Al-Quran, ada satu surat itu namanya surat Bani Israel. Juz 17, surat ke-17. Ya, itu namanya apa? Juz 15 surat 17 apa? Surat Bani Israel, atau bahasa lainnya surat Al-Isra. Itu Bani Israel.
Al-Isra itu namanya apa? Surat Bani Israil. Dan setiap Allah menggunakan kalimat Bani Israil, itu pasti isinya seruan kepada mereka untuk ingat kepada Allah, untuk ingat melaksanakan perintahnya. Ya Bani Israil suruh. Tapi ketika cerita Yahudi, selalu isinya negatif. Yahudi menolak, Yahudi membunuh, Yahudi mengatakan Tuhan mereka miskin, Yahudi mengatakan mereka nanti di neraka hanya sebentar. Jadi kalau Bani Israil itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Oke, Nabi Yusuf juga Bani Israil. Jadi kalau ditanya yang ditolak apa? Yahudi keturunannya yang melanggar. Itu maksudnya sebenarnya. Bani Israil itu secara umum bangsanya. Dan itu diabadikan dalam surat Al-Quran. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang, mana yang benar Ustaz? Yahudi ada ini sekarang udah istilahnya tidak sama seperti yang dulu. Itu kan sudah menjadi nama Israel. Itu mereka supaya dapat pengakuan saja. Isinya Yahudi. Kita tidak lagi fokus ke namanya, tapi kepada perbuatannya salah atau tidak. Kalau dulu iya, itu sama dengan perdebatan mana yang benar Ustaz, saum atau siang. Saya sampai sekarang bertanya, mana lebih afdal saum, siam atau puasa? Sama kan itu? Perdebatan namanya dulu iya, tapi sekarang tidak. Tapi kalau mau dikatakan secara nama, Bani Israil itu adalah secara keseluruhan, dan itu ada dalam Al-Quran. Yahudi yang ditolak. Kalau sekarang berarti perbuatannya yang harus di. Dan Yahudi itu selalu dalam Quran kalau kita udah terjemah itu negatif. Wala tardoan kalian. Waqala al-yahudu laysat an-nasab. Jadi semua negatif kalau Yahudi. Bani Israil itu lebih kepada informasi mereka harus kembali kepada. Jadi kalau ditanya mananya Yahudinya? Karena dari dia nanti keturunan dari Bani Israil dari pihaknya. Kan dia nanti ada 12 anak gitu. 12 anak, salah satunya apa? Yahuda yang menjadi garis keturunan. Ya, kalau kita punya anak 3 biasanya kan begitu ya. Anak pertama sesuai harapan, anak kedua sesuai keinginan, anak ketiga cobaan. Gitu ya. Nah, ada begitu kan? Maka ada istilah kadang-kadang punya anak ini yang sekian Pak Ustaz, gitu ya. Pasti dalam keluarga itu ada dia yang agak belok dikit ya. Kalau itu istilah, kalau saya mengatakan istilah orang tua itu biasa Pak Ustaz. Anak saya 5, ada satu yang nggak sesuai. Pasti ada itu. Karena nggak mungkin semua sama. Itu ujian ke orang tua ya. Saya kira itu Pak ya. Ada lagi cukup Pak ya. Ini mungkin dari Bapak sekalian, Pak Muklis saya Bu Dita silakan ada yang bertanya Nanti sampai asar. Makasih ya. Kalau kita juga ya silakan Pak. Berarti Yahudi itu kan keturunannya. Ya. Berarti tidak mungkin ada orang berpindah menjadi agama Yahudi misalnya. Tidak bisa seperti itu berarti. Ya. Yahudi itu kan dia sifatnya keturunan, maka tidak akan mungkin ada orang bisa menjadi Yahudi. Meskipun nanti ada beberapa pakar mengatakan ketika mereka imigran itu ada gerakan menjadikan mereka Yahudi, tapi tetap Yahudi aslinya itu keturunannya. Sama kalau kita sekarang, mohon maaf ya, di sini kalau ada yang syarifah atau sayyid, itu kan keturunan. Maka caranya sebagai orang menikah dengan mereka. Nah, jadi Yahudi itu ada 3 juga, ada Yahudi asli keturunan, ada Yahudi karena mereka menikah sehingga nanti punya keturunan. Garis perempuan katanya ya. Keturunan mereka. Enggak, garis perempuan karena Yusuf Islam itu tidak diakui oleh Yahudi internasional karena dia dari ayahnya yang Yahudi, ibunya bukan. Ya, dia nanti kan ada 12 anak, Yusuf, Bunyamin, ada Yahuda kan, itu Yahuda itu yang keturunan dari bawah. Tapi sekali lagi, kalau kita baca ensiklopedia yang saya katakan tadi, namanya Mausu'atul Yahudi wal Sunniyah, Abdullah Al-Masiri, salah seorang pakar Timur Tengah itu. Memang itu cara mereka untuk bisa membuat membuat satu kesamaan bahwa kita satu darah, kita harus saling membantu. Jadi feodal ya, jadi membuat legitimasi kita adalah satu darah, kita satu ini, kita harus saling membantu. Dan itu memang dibuat, yang tidak sepakat dikeluarkan. Itu kan dari gerakan Zionis ya, jadi dibuat sebuah kesepakatan bahwa inilah golongan kita. Yang keluar itu berarti bukan golongan kita. Dan itu sekarang banyak dibangun dengan yang disebut dengan komunal ya, modalitas sosial. Pernah nggak yang ikut yang merantau ini, grup suku ini, kampung ini,
di luar ini berarti bukan kan gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah ada semua itu komunal begitu. Dalam modern apa istilahnya? Grup, motor besar, motor kecil, itu kan sama sebenarnya. Jadi membangun semangat dengan cara apa? Menyatukan kita ini satu penderitaan, satu darah. Saya punya pengalaman menarik ketika saya petugas saya ke 2005 itu, ketika 2005 itu masih ingat kasus meninggalnya di Jamarot, ratusan itu meninggal. 2005 tol itu tahun 90-an orang Mina ini yang di Jamarot yang banyak meninggal ingin mengontrak pada hari Afdol kan jam 9 pagi. Ya, tahun 2005 itu kan ada dua kisah 2005 itu, kisah tsunami sama kisah Jamarot. Kan 2005 2004 itu kan dua kali hajinya itu. Di 1 Januari 1 Desember ya. Berdekatan itu. Susah membedakan antara haji dan puasa 2005 karena di Desember sama Januari. Ya, saya waktu itu masih ingat menerima orang-orang Aceh itu, saya terima kloter 5, terus terakhir saya terima kloter 35, hilang 30 kloter itu. Saya waktu itu yang menangani penerbangan BTJ kan. Aceh itu BTJ ini. Kodenya ya. Orang Arab ketika kita minta fasilitas, ini cerita orang Arab, saya mau ceritakan bagaimana komunal itu penting. Ketika minta fasilitas, apa katanya? Nggak ada. Tapi ketika air mati, catering basi, apa orang Arab? Saya ini orang Indonesia, saya Indonesia, nggak jadi dari mana? Dalam hati saya, pas kita minta ternyata ditolak saya orang Arab, pas ada masalah catering basi, ini ada Indonesia, dan saya Palembang. Jadi memang itu kuat mendekatkan begitu. Dan sekarang itu kita banyak kan. Sekarang itu dalam bentuk yang lebih modern apa? Reuni satu angkatan. Ya, grup ini itu bagian daripada turunan komunal itu, Pak. Cuman nggak bentuknya reuni saja, komunal modern itu aja. Grup sepeda ini, grup sepeda ini, grup motor ini, itu supaya kuat. Grup reuni SD tahun ini, grup angkatan ini, saya aja Al-Azhar angkatan 99 ada grupnya. Grup nanti seragam ini, memang itu cara yang paling kuat untuk mengikat mereka sama-sama bisa berjihad ya, komunal. Dan itu gerakan reuni sengaja, jadi yang nggak sesuai bukan golongan kita. Sampai menikah kan sama juga, atau nggak jauh-jauh pilkada. Apa yang dipakai kekuatannya? Komunal kan? Putra daerah, gitu ya, yang terbaik. Dulu sebelum menikah nggak pernah masuk ke daerah, biasa aja. Jadi itu nggak akan bisa hilang, hanya mungkin dikurangi tingkat fanatik. Tapi kalau itu hilang tidak, karena manusia itu pada umumnya psikologinya akan mencari komunal. Apapun itu alasannya. Saya merantau pasti ada persatuan perantauan kan? Sama. Tapi tinggal dikurangi apa tingkat fanatiknya dan tingkat fanatikan yang melewati batas-batas yang tidak normal. Demikian Pak. Mungkin begitu Pak ya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala masukannya. Tapi yang paling penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan problem Palestina yang menimpa ini bisa mendapat penyelesaian. Kalau ada yang mengatakan tidak mungkin bisa bersatu, bahkan ada hadis nanti kalau berhasil nanti kiamat, itu bukan urusan kita. Yang penting kita berdoa, berusaha bagaimana Palestina bisa merdeka dan bebas dari penjajahan. Jangan ditakut-takuti, wajar Pak Ustaz, kan sering itu ada jemaah yang wajar nggak mungkin merdeka karena kalau mereka tidak bakal kiamat, itu urusan Allah. Karena isu kiamat itu dari tahun 99. Itu banyak kan? Isu-isunya dari Al-Ma'idah, dari ini. Allah belum merendah ya belum. Yang kedua, kita doakan mudah orang ini terbuka hatinya untuk bisa bersatu agar kita bisa mengambil kebijakan yang terbaik. Dan yang terakhir, semoga pandemi ini bisa kita lalui dan kita bisa sehat semua. Amin ya Allah. Ala hazini akhiramul Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.